Halo guys, balik lagi di channel Kura Bangdut. Gila, gue udah lama banget nggak upload video ya, sekitar 3 bulanan. Sorry banget ya yang udah nungguin video-video gue. Gue nggak upload karena ada suatu hal yang ya udahlah. Jadi mulai dari sekarang gue bakal upload rutin tiap minggu, dan hari Minggu pukul 10 pagi untuk nemenin hari Minggu kalian yang lebih berwarna. Oke, selamat datang di Kura Bangdut yang baru. Oke guys, di video comeback ini gue bakalan jelasin kalian tentang penyakit apa aja sih yang sering dialami oleh torto kalian. Jadi ini penyakit yang dialami dan juga yang paling parah ya guys. Jadi gue bakalan jelasin apa aja sih gejalanya, penyebabnya, dan pencegahannya gimana. Jadi biar kalian tahu dan kita sama-sama belajar aja guys, oke? Jadi yang pertama ialah yang sering banget dialami oleh kura-kura desert, sulcata, pardalis, Indian star. Itu pertama ialah pilek. Banyak banget dialami oleh kura-kura sulcata, apalagi baby ya. Kenapa sih pilek itu bisa jadi? Pertama, gejalanya kita tahu bahwa sulki kita itu mengalami pilek ialah hidungnya bisa keluar ingus karena kayak manusia aja ya. Hidung keluar ingus berarti pilek. Yang kedua ialah lubang hidungnya hilang satu atau hilang dua-duanya, itu lebih parah. Jadi kan lubang hidung kura-kura ada dua. Kalau hilang satu ataupun hilang dua-duanya itu menandakan bahwa dia mengalami gejala pilek. Nah, kenapa sih bisa terjadi pilek? Pertama, ialah karena kandang kalian kurang panas. Kita tahu suhu untuk desert itu 31, 32 untuk basking spotnya. Untuk yang adamnya 29, 30. Jadi suhu jangan sampai drop banget ya. Kalau bisa, kalau hujan itu nyalain UVB, UVA karena biar mereka merasa hangat dan mereka bisa basking di tempat basking mereka. Dan yang kedua ialah sering banget kandangnya terlalu lembab. Kadang Toto keeper tuh banyak banget yang ngasih water dish di kandang sulkinya, apalagi yang masih baby ya. Itu jangan deh guys, please jangan, karena itu adalah salah satu penyebab paling besar terjadinya pilek pada sulcata ya. Nah, pencegahannya cara alami. Jadi kita nggak perlu pakai obat-obatan kalau misalnya bisa. Jadi cara alaminya ialah kita bisa jemur kan tiap pagi. Nah, kita jemur sekitar 10-15 menit. Kalau misalnya sulki itu mengalami pilek, kita bisa jemur lebih lama lagi. Mungkin 20 menit cukup ya. Jadi jemur kering aja ya, jemur kering. Jangan jemur basah. Jemur basah sekitar 5 menit aja. Karena biar dia nyerap UVA dan UVB dari matahari. Kalau bener-bener nggak bisa, atau misalnya belum sembuh, masih keluar ingus terus, atau masih lubang hidungnya cuma satu atau hilang dua-duanya, pakai obat-obatan. Oke, jika cara alami yaitu penjemuran menurut kalian kurang efektif atau mungkin gak pernah mengaruh ke toto kalian bisa pakai obat ini guys, yang di sini. Baytril bisa Repnos, jadi banyak banget variasinya. Kalian bisa aja taruh sehari sekali di hidungnya ya, ditetesin aja kayak obat ingus pada pada umumnya ya. Tetesin ke totonya, mungkin sehari 2 hari lah bisa sembuh. Dan jangan lupa juga panasin kandangnya guys. Jadi kandangnya juga harus panas, harus stabil biar recovery-nya atau sembuh pilek itu lebih cepat. Oke. Nah, yang kedua paling banget dialami oleh torto ya. Yang kedua ialah jamuran. Apa sih gejala jamuran? Pertama itu adalah tumbuh bintik-bintik putih. Kayak kita aja jamuran di tubuh kita itu jamuran bisa. Ya bisa, di toto juga bisa guys. Ini kayak gini contohnya. Ya, itu kenapa bisa terjadi jamuran? Karena kandang kalian jorok, gak pernah dibersihin, jarang dibersihin. Guys, tolong paling minimal kalian sibuk banget itu bersihinlah seminggu sekali kandang kalian. Kalau bisa sih pakai alas yang kokoh khas atau sabuk kayu atau apapun itu. Jadi kalau misalnya kadang lihat lagi berujung ke kandang toto kalian, ada kotoran atau ada pup, kamu ambil, kalian serok, buang. Itu paling aman. Jadi kalau kalian males banget, minimal ya guys, seminggu sekali diganti alasnya atau dicuci. Dan juga biasanya kandang itu nggak steril, makanya kandang setiap bersihin itu kasih disinfektan untuk hewan, jangan untuk manusia. Beda, oke, takarannya beda.
Jadi hewan itu, hewan apapun bisa ada guys, kayak gini nih guys barangnya. Nah itu juga bisa, jadi kalian setiap seminggu sekali kalian bersihin kandangnya, sekaligus kalian disinfektan kandangnya semua, jadi biar bener-bener steril dan bersih. Nah kalau udah kena jamur gimana caranya? Kalian pakai salep ini guys, salep gentamin atau gentamisin, gue nggak tahu namanya, ntar di sini ya. Itu bisa kalian oles 3 kali sehari ya, pakai cotton bud aja pelan-pelan. Jadi jamurnya jangan kalian kopet, jangan kalian angkat sendiri ya, jadi jamur itu biarin lepas sendiri untuk waktunya ya guys. Jadi untuk jamurnya sih tipsnya adalah bersihin kandang, sterilin kandang, kandang jangan jorok banget. Oke, jangan sampai, pokoknya kandang tuh jangan sampai 2 minggu lah, kelamaan nih, kesian guys contohnya, dia juga nggak nyaman kan di kandang yang kotor gitu. Terus kalau misalnya udah kena ya udah pakai aja salep yang di sini, gentamin atau gentamisin, pakai 3 kali sehari pakai cotton bud dan jangan dikopek. Oke. Next yang ketiga. Oke, yang ketiga itu soal pencernaan. Ialah mencret dan sembelit. Ada juga toto bisa mencret. Kenapa toto bisa mencret? Karena kebanyakan makan buah. Untuk toto forest itu kayak cherry head, redwood itu bagus, tapi untuk sulcata, pardalis jangan banyak-banyak ya guys. Cukup seminggu sekali aja. Tapi kalau redwood, cherry head boleh lah 2 hari sekali dikasih buah. Mencret itu bener-bener masalah yang kasihan sih. Jadi ya kadang-kadang jorok kalau misalnya toto kalian mencret kan kemana-mana kan kotorannya, pupnya, jadi kalian bakal PR bersihin. Mencret disebabkan karena tadi ya kebanyakan buah, kebanyakan kandungan air dalam tubuhnya. Tipsnya biar nggak mencret ialah kalian jangan stop dulu makan buah-buahan, totonya buahan kalian, dan banyakin makan pelet. Kalau bisa full pelet sampai toto kalian pupnya udah normal lagi, udah keras lagi, baru back to sayur and pelet dan buah kalian mix saja. Oke? Nah, ini kita gabung aja ya. Next itu ialah sembelit ataupun susah buang air besar. Ini juga banyak banget toto yang kayak gini. Jadi misalnya udah bang, toto gue udah 3 hari belum pup. Wow, gawat banget. Jadi caranya kebalikannya dari yang tadi mencret, ialah banyakin makan buah-buahan kayak pepaya, semangka, apapun yang buah-buahan. Labu bagus banget ya guys, labu parang itu bagus banget, kayak gini labu parangnya. Labu parang, pepaya, semangka, banyak banget, bagus banget karena saya mendengar tuh benar-benar langsung drop, pupnya keluar banyak pas direndam. Oke? Itu aja. Jadi mencret dan sembelit. Kalau mencret tipsnya ialah kurangin makan buah, banyakin makan pelet. Sementara kalau sembelit banyakin makan buah, kurangin makan pelet dan sayur. Oke? Yang keempat itu ialah pyramiding. Bayangin tuh pyramiding kayak gini guys. Di pyramiding itu kayak apa ya? Di tempurungnya itu jendol-jendol, skutnya jendol-jendol. Jadi apa ya? Kalau kita kan nyimpen makanan di perut, kalau mereka nyimpen makanan di tempurung. Jadi tempurung itu jendolnya gede banget. Biasanya kalau udah parah banget tuh jendolnya gede banget kayak gini. Itu udah parah banget. Kenapa jadi pyramiding? Karena toto keeper itu banyak banget ngasih pelet. Itu sebenarnya pro kontra guys. Ada orang yang ada toto keeper yang tiap hari ngasih pelet, tapi suku-suku totonya belum pyramiding, tapi ada juga yang enggak. Paling penting ialah apa? Tau enggak? Kelembapan karapasnya. Jadi seenggaknya kalau misalnya kalian punya torto itu seminggu sekali ya diolesin torto wax kayak gini. Torto wax. Jadi ini tuh bisa apa ya? Bisa mencegah pyramiding ya. Kalau misalnya yang udah pyramiding, bisa stop pyramidingnya dengan pakai ini. Jadi pyramiding itu nggak bisa hilang ya guys ya. Pyramiding itu nggak bisa hilang, tapi kita bisa mereduce pyramidingnya. Nah, tipsnya yang lain ialah banyakin makan sayur. Jangan banyakin makan pelet, karena pelet itu mengandung banyak banget protein, banyak banget serat. Jadi mereka ya numpuknya di punuk atau di tempurungnya itu guys. Jadi pyramid itu disebabkan oleh kelebihan protein di dalam tubuh kura-kura tersebut. Jadi mereka juga biasanya karena makannya banyak banget, jadi mereka nggak keluar pupnya, malah disimpan di tempurungnya. Itu bisa menyebabkan pyramiding yang
Sebenarnya ada sih orang yang suka peanut butter, tapi kalau gue lebih prefer ke kura-kura atau torto yang smooth aja guys, yang smooth yang kayak gini guys. Ini smooth, ini Sulkigo ya btw. Ini dom, lumayan dom dan ya smooth, jadi agak-agak smooth. Gue usahain bakal smooth terus guys. Jadi ya itu aja solusinya. Jadi gue yaitu rutin seminggu sekali lembapin torto kalian dengan Torto Wax ataupun merek-merek lain, bisa di sini juga ada ya, tuh kayak gitu. Seminggu sekali ya, biar lembab ya guys, biar dia nggak pernah mending. Oke guys, jadi karena videonya tadi itu kepanjangan, jadi makanya gue potong jadi 2 part. Part pertama itu menjelaskan tentang yang apa aja sih yang sering dialami, kayak pilek, mencret atau sembelit, jamuran dan juga piramidin. Nah, di next konten atau next di minggu depan baru upload lagi tentang yang penyakit yang lumayan berbahaya buat torto kalian, kayak bladderstone, pneumonia, baru gue upload minggu depan. Oke? Jadi ya sebutin gejalanya kenapa, penyebabnya apa, dan apa solusinya yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian yang nggak setuju ataupun yang kurang berkenan, bisa komentar aja di bawah. Oke, karena kita sharing-sharing aja, sharing-sharing ilmu. Gue tahu, gue kasih tau ke kalian tahu, kita kasih tau ke gue. Oke, itu aja video comeback dari Kura Bagendut. Jadi gue bakal rutin lagi upload tiap hari Minggu jam 10 pagi. Jangan lupa ya guys ya, jangan lupa follow IG kita di sini, subscribe YouTube kita, ikutin terus kita di YouTube dan di Instagram, follow dan subrek. Oke guys, thank you yang udah nonton, bye bye. I should fuck her in a